Kami bersyukur buat hari yang baru ya Tuhan. Kami mau angkat hati kami memuji menyembah Tuhan. Hadirlah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesusku, kami nikmati kehadiran-Mu, kami tinggikan nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Terpuji nama-Mu, oh Yesus. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan. Na 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 na. Ku perlu Kau Tuhan dalam setiap langkahku. Ku perlu Kau Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, berjalanlah bersamaku, pegang tanganku dengan kasih-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu, oh Yesus.
namamu Tuhan. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya selalu memekikkan puji Tuhan, sebab kita masih diberi perlindungan oleh Tuhan sampai saat ini, dan kita akan berusaha supaya perlindungan Tuhan itu selamanya sampai pada hidup yang kekal. Ya, saudara, sebelumnya itu kita akan berdoa. Ya, ayo kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan sebuah nats dari kitab suci. Biar kiranya Roh Kudus berkenan menjamah hati kami, sehingga firman-Mu itu menghidupkan kehidupan rohani kami sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin bacakan di dalam surat Yakobus, ya. Surat Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 16, ya. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16 dikatakan begini. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang
akan terjadi besok? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkaanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, sampai di sini ya saudara. Ini ada suatu gambaran tentang seorang yang berkata, saya akan pergi ke kota lain untuk berdagang di sana dan saya bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Lantas gambaran itu diingatkan, kamu gak tahu siapakah kamu itu sebetulnya. Kamu itu hanya uap. Hidupmu itu di pandangan Allah itu uap. Uap itu cuma menguap sebentar lalu hilang. Saudara-saudara, lalu dikatakan di sini, kamu harus berkata. Ya, sebenarnya kamu harus berkata. Sebetulnya kamu harus mempunyai dasar pengertian dan berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya, biar kehendak Tuhan saja jadilah. Saudara, dengan membaca ini, saya ini teringat ada satu nyanyian yang bagus sekali di dalam bahasa Inggris. Ya. Nyanyian itu berkata begini, yesterday gone. Artinya, kemarin itu sudah lenyap, sudah tidak akan kembali untuk selama-lamanya, tidak akan kembali. Kemarin itu sudah lenyap. Ya. Tomorrow, besok dikatakan, may never be mine. Besok itu bukan punyaku. Jadi kalau kemarin itu sudah lenyap, sudah tidak akan datang lagi, besok itu bukan punyaku. Ya, besok itu saya tidak berhak berkata besok. Ya, lantas apa itu? Nyanyian itu dikatakan begini, Lord, help me today, show me the way. Katakan, Tuhan, tolonglah aku, tunjukkanlah jalanmu. Nah, jalan Tuhan itu dikatakan di dalam ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, tidak salah kalau manusia ini hidup memikirkan akan perjalanan hidupnya, itu tidak salah. Sehingga sampai pada satu pengertian, aku akan pergi ke kota anu, di sana saya akan berdagang dan mendapatkan keuntungan yang banyak.
Itu kata-kata itu tidak salah, itu wajar, saudara-saudara. Ya. Bagi manusia wajar, ya. Itu sebatas-batas kemampuan manusia berpikir. Ya. Jadi saya akan bekerja, saya mau pergi ke tempat kota lain, saya mau berusaha, berdagang di sana, dan dapat untung, saya kaya dan seterusnya. Itu tidak salah. Ya saudara, secara manusia pada umumnya itu justru suatu tanda bahwa dia mempunyai gairah hidup untuk mencapai hidup yang lebih baik. Tidak salah, saudara. Tidak salah. Oleh sebab itu, banyak orang berusaha sampai dia bisa mencapai yang lebih daripada yang dia harapkan. Itu tidak salah. Tapi saudara, ya, tapi kemampuan berpikir kita itu hanya terbatas sampai di situ. Ya, kemampuan berpikir kita hanya ada batasnya. Kita tidak bisa melampaui apa yang membatasi kemampuan berpikir kita. Tetapi firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-14 tadi dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tuh tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Oleh sebab itu tadi saya katakan di dalam nyanyian dikatakan, tomorrow maybe not mine. Ya. Tomorrow never not mine. Ya. Jadi besok itu bukan punyaku. Ya. Ayat 14 dikatakan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi besok, itu tidak tahu. Ya. Apakah arti hidupmu loh? Kita belum ngerti apa itu arti hidup. Tidak ngerti hidupnya tuh, saya mesti harus usaha mencapai suatu hidup yang untung, ya, yang berkelimpahan. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Sebab kita tidak tahu, di sini dikatakan hidupmu itu sama seperti uap. Hidupmu itu sama seperti uap. Saudara tahu uap, ya? Coba saya gambarkan. Upama saudara masak air. Ya. Air saudara taruh di atas api. Ya. Lantas air itu mendidih, itu menguap. Uapnya itu saudara lihat uap. Ya. Uap itu kalau sudah naik cuma sebentar toh hilang. Jadi ayat yang ke-14 dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketok sebentar saja lalu lenyap. Saudara, upama saudara, kita ini diberi hidup sampai umur 100 upamanya, ya. Bagi manusia umur 100 itu sudah bisa dikatakan panjang umur, ya. Biasanya itu 60, 70, 80 sudah tidak ada, malahan yang salah langkah masih muda
masih anak-anak juga bisa mati. Ya. Nah, tetapi saudara, 100 tahun itu kelihatannya panjang sekali. Tetapi di hadapan Allah, ya, kalau dibandingkan kekekalan hidup yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan berkata, siapa yang percaya akan Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau hidup di dunia ini dibandingkan hidup yang kekal yang Allah berikan, saudara-saudara, maka hidup di dunia ini seperti uap. Kelihatan sebentar lenyap. Nah, sudah lenyap itu saudara, wis gak ketok untuk selama-lamanya. Tetapi hidup yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya akan Tuhan, yaitu dia memperoleh hidup yang kekal. Oh saudara-saudara, kalau saya membayangkan hidup yang kekal itu saudara-saudara, ini otak saya ini tidak mampu untuk membayangkan hidup yang kekal, itu tidak mampu saudara. Ya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak percaya akan Tuhan akan masuk ke dalam hukuman, yaitu api neraka yang kekal. Jadi manusia itu sebetulnya diciptakan oleh Allah untuk kekekalan. Saudara itu dan saya diciptakan oleh Allah untuk kekal. Dan sementara kita hidup di dunia ini, nek dibandingkan dengan kekekalan yang daripada Tuhan itu, kita ini cuma uap. Hanya sebentar kelihatan habis. Dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan sediakan bagi umat manusia. Tapi manusia itu karena keterbatasannya. Saya kepingin hidup. Saya akan pergi ke kota Anu. Saya akan berdagang di sana. Dan saya akan memperoleh untung. Bahkan untung yang banyak, menjadi kaya. Itu wajar. Saya tadi katakan wajar. Bagi manusia yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Tetapi kita, saudara, anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan, kita harus mengikuti jalan pikiran Tuhan. Ya, sehingga dikatakan ayat yang ke-15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi hidup sebagai anak-anak Tuhan, ya, hidupnya itu harus menggantungkan diri kepada Tuhan. Menggantungkan diri kepada Tuhan itu bukan berarti wes aku pasif aja. Aku statis aja. Wes aku apatis, ndak berbuat apa-apa. Sebab hidupku itu bergantung mbak Tuhan. Itu cara berpikir yang lebih keliru lagi. Ya. Tetapi orang yang menggantungkan dirinya kepada Tuhan, hidupnya harus diliputi dengan hidup yang optimis. Bukan optimis untuk dunia, tetapi optimis
optimis untuk Tuhan. Pandangannya positif. Dan gerakannya aktif. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara, kita banyak doa Tuhan, supaya firman Tuhan itu mengubah pandangan hidup saya. Ya, mengubah pandangan hidup saya. Supaya saya tidak lagi seperti orang ini. Aku akan pergi ke kota anu, berdagang dan untung di sana. Itu logis. Tetapi itu pandangan yang seperti hanya uap saja yang sebentar kelihatan tapi sudah hilang. Jadi seluruh gerak langkah kita untuk mencapai hidup yang berhasil secara daging itu, menurut pandangan Tuhan itu hanya seperti uap. Hanya sebentar kelihatan uap terus hilang. Ya, saudara, dibandingkan dengan rencana Allah kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, ya, yang hidup rohani bertumbuh di dalam dia, dikatakan dia akan memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Saudara bisa membayangkan arti hidup kekal, saudara? Tidak mampu membayangkan. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, saudara minta pimpinan Roh Kudus, saudara tahu apa itu artinya hidup yang kekal. Lantas saudara bandingkan hidup di dunia ini hanya sementara. Orang-orang sering berkata, urip nok dunia ini cuma mampir ngombe. Mampir minum lantas berangkat lagi. Ya. Tetapi firman Tuhan itu berkata hidupmu itu hanya seperti uap. Sebentar kelihatan tapi lenyap. Kalau dibandingkan dengan masa kekekalan yang daripada Tuhan. Ya. Saudara, kiranya dengan merenungkan firman Tuhan ini, saudara banyak doa supaya Roh Kudus berkenan mengubah pandangan hidup rohani saudara dari hidup yang hanya bertumpu pada hidup yang jasmani kepada hidup yang rohani yang menuju kepada hidup yang kekal. Ya, saudara. Nah, ayo kita sama-sama berdoa, ya, supaya saudara dengan doa yang sungguh-sungguh saudara dipimpin oleh Roh Kudus untuk mencapai suatu hidup rohani yang terus berkembang, ya. Terima kasih Tuhan, sedikit renungan yang kami telah sama-sama dengar bukan saja untuk didengar, tetapi untuk kami lakukan di bawah pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kami melakukan akan firman-Mu sehingga kami tahu bahwa hidup di dunia ini hanya seperti uap, sebentar kelihatan tapi sudah lenyap. Kalau dibandingkan dengan hidup yang kekal di samping Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Roh Kudus terus menguasai hidup kami sampai pertumbuhan kehidupan rohani kami itu lebih nyata. Terima kasih Bapak, biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua
sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.